either that or the air conditioner's not on, and it is. Saya merasa airconnya tidak nyala, tetapi sebenarnya nyala. I've got some things I want to share with you this morning. Saya mempunyai beberapa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. So good to see you all. There's some visitors here that I don't know, so come and say hello afterwards. Benar-benar alangkah baiknya karena saya melihat banyak wajah-wajah baru. Tolong datang ke saya ya setelah kebaktian. Yes. So stand back. On there. So 2021 has thrown us some fireworks already. Ya, tahun 2021 sudah melemparkan satu ledakan awal. But on New Year's Day, as I was praying before my King, Pada tahun baru, waktu itu saya sedang berdoa kepada Allah. I had the most beautiful encounter with Him. Saya merasakan pertemuan yang indah dengan Tuhan. We were completely one, and as He spoke to me, His voice resounded from within me. Kami merasa satu waktu itu, dan waktu itu ketika saya berbicara dengan Dia, saya merasakan suaranya menggema dari dalam hati saya. And He said to me, I want to speak to you at the ocean today. Tuhan berkata pada saya waktu itu, saya ingin berkata-kata kepada engkau di lautan hari ini. So as my husband and I went out to the ocean, Dan waktu itu suami saya dan saya pergi ke lautan. He said, this year will be a year where you'll be set apart like no other. Tuhan berkata waktu itu bahwa tahun ini adalah tahun yang dipisahkan atau tahun pemisahan. There will be a year of consecration and holiness. Tahun ini akan menjadi tahun yang dimurnikan dan tahun kekudusan. It will be a year where we must listen like never before. Ini akan menjadi tahun di mana kita harus mendengarkan lebih dari sebelumnya. And He's going to bring some of you that have been in the shadows out this year. Dan Tuhan akan membawa saudara-saudara dalam persembunyian, akan keluar dari persembunyian tersebut. In God's fullness of time, He took Queen Esther out of the shadows. Dalam waktunya Tuhan yang sempurna, Tuhan mengeluarkan Ratu Esther keluar dari persembunyiannya. He took her out of her season of preparation. Tuhan mengeluarkan Ratu Esther dari musim persiapannya. And she was presented to the king. Dan Ratu Esther dipersembahkan kepada raja. And right at that moment, that was when she stepped into her destiny. Dan saat itu juga Ratu Esther melangkah menuju tujuan hidup yang telah ditentukan kepadanya. She went forth in humility yet in boldness. Dia keluar dengan kerendahan hati dan keberanian yang luar biasa. And it was her boldness that saved her entire nation. Dan keberanian Ratu Esther itulah yang menyelamatkan bangsanya. This year will be a year where the supernatural becomes the normal. Tahun ini adalah tahun di mana hal-hal yang supranatural akan menjadi hal yang normal. So normal to us, just as it was in the Bible days. Sangat normal bagi kita seperti yang di zamannya Alkitab. Who wants to see that? Siapa yang mau melihat? Yeah. This is going to happen. Some of you know this story. Ya, ini akan terjadi dan beberapa dari kalian sudah mengetahui tentang cerita tersebut. Pastor Maker came to my house to pray and worship. Ya, pendeta Michael datang ke rumah saya dan kami menyembah Tuhan. After we had finished worshiping, Setelah kami menyembah Tuhan, one of the angels had left a gold feather behind. salah satu dari malaikat yang berada bersama kita meninggalkan bulu emasnya. And I know that's not a clear picture, but if you want to see that feather, that's at Pastor Maker's house. Ya, mungkin gambarnya kurang jelas, sedikit kurang jelas. Itu adalah bulu emas yang ditinggalkan oleh malaikat kepada pendeta Michael. The white garment was from my worship with the King yesterday. Yang berwarna putih itu adalah yang ditinggalkan oleh malaikat ketika saya menyembah Tuhan. This is not weird. This is nothing out of the normal. Ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi ini adalah sesuatu yang biasa.
Angels are everywhere, and you normally only see them at the corner of your eye, like a flashing light. Malaikat itu berada di mana-mana saudara-saudara, dan biasanya saudara hanya melihat sekejap, sepintas dari malaikat itu. But let me tell you, the supernatural is now going to become the natural. Tetapi saya katakan kepada saudara bahwa hal-hal yang supranatural akan menjadi hal yang normal. Just as it was in the Bible days, Dan seperti yang ada di cerita dalam Alkitab, it's going to be now. akan terjadi saat ini juga. The Lord said it's also going to be a year of strange occurrences. Tuhan berkata bahwa tahun ini juga akan menjadi tahun-tahun yang akan terjadi kejadian-kejadian yang aneh. And this will be in nature. Dan ini juga ada dalam natural, hal natural. We will see strange fires. Kita akan melihat api yang aneh. We will see strange winds. Kita akan melihat angin yang aneh. And we will see mudslides. Kita akan melihat tanah longsor. But we will see the Lord's power and glory like never before. Tapi kita akan melihat kuasa Allah yang lebih dari sebelumnya. You must keep your eye on now the USA, Dan kalian tolong amati China, Amerika, Cina, Russia. dan Rusia. As the Lord leads you to, pray for these nations. Dan Tuhan berkata, berdoalah untuk bangsa-bangsa ini. But back to the new year. Dan kembali kepada cerita tahun baru. As I was at the ocean with my hubby and we were paddleboarding, Ketika itu saya sedang di lautan bersama suami saya sedang melakukan paddleboarding. who's been paddleboarding? Siapa yang pernah paddleboarding? Everybody's been paddleboarding. Tidak ada yang paddleboarding sebelumnya. Pastor Johan, we need to make a paddleboarding day for the church. Pendeta Johan, mungkin kita harus adakan acara paddleboarding suatu waktu. So as I was out in the ocean, quite deep, Dan waktu itu saya sedang di tengah laut, the dalam Lord said to kedalaman. me that all of creation is groaning and yearning for the sons of God to be revealed. Waktu itu saya merasa semua makhluk sedang merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. This is the year where the sons of God will be revealed. Ini adalah tahun di mana anak-anak Allah akan dinyatakan. And as evidence of the sons of God's waiting for this, Dan sebagai bukti dari semua anak-anak Allah sedang menunggu hal ini, a grey shadow came up next to my paddleboard. ada satu bayangan yang datang mendekati paddleboard saya. I have it on video and I just screenshotted it there. Saya mengabadikannya dengan video dan saya screenshot itu. You can't gambar really itu. see, but that right there Mungkin Anda agak samar-samar, yang ditunjuk oleh Pastor D itu is a dolphin. adalah lumba-lumba. I was very happy it was a dolphin and not a shark. Saya bersyukur itu adalah lumba-lumba, bukan ikan hiu. But it swam right next to me and it didn't stop, but it just stayed around me. Dan dia berenang di sekitar saya dan dia berhenti dekat saya. Next came a seal Berikutnya datanglah anjing laut and then a school of fish, dan sekelompok ikan, and they just surrounded my board. dan makhluk laut ini mengelilingi paddleboarding saya. See, they are God's creation. Itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. And all of creation is waiting for sons of God to arise and shine. Dan dikatakan semua makhluk-makhluk Tuhan menunggu Allah untuk bangkit dan bersinarlah. The Lord is giving us dominion over all of creation. Tuhan memberikan kita kuasa untuk berkuasa atas seluruh makhluk-makhluk tersebut. And that means also His sea animals, the trees, everything. Yang dia maksudkan adalah semuanya, tumbuhan dan binatang, semuanya. This is going to be our natural and our normal. Ini akan menjadi sesuatu yang natural dan sesuatu yang normal. The Lord is asking us this year to come out from the world. Tuhan Yesus berkata, marilah keluar dari dunia ini. To separate ourselves from the things of this world. Untuk memisahkan kita dari segala sesuatu yang berbau duniawi. And 2 Corinthians chapter 6 verse 17 says, 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18 berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka,
Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. The English version says, "Come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you." Now this scripture is clearly telling us as individuals, Dan ayat ini jelas-jelas mengatakan kepada kita sebagai seorang individu to come out from among them. untuk keluar dari mereka. But who is the them? Tetapi siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Who is he telling us to come away from and out from? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini bahwa kita harus keluar dari mereka? Let me tell you, it is not the unsaved people. Mari saya jelaskan di sini, yang dimaksud dengan mereka itu bukanlah orang yang belum bertobat. Because now more than ever, we need to fulfill the promise to go out into the gospel and share his word. Karena lebih dari sebelumnya kita harus memenuhi panggilan agung untuk keluar dan memberitakan Injil. We need to preach the gospel to the whole world because Jesus is not coming back until we do. Kita harus keluar dan menginjil karena Tuhan tidak akan datang sampai kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. When he says come out from among them, ketika Tuhan berkata, keluarlah dari mereka, he's talking about the lukewarm churches like Laodicea. Dia berkata itu bermaksud gereja yang suam-suam kuku seperti gereja di Laodikia. Those churches where there is no holiness or no fiery passion for the Lord Jesus. Gereja-gereja itu adalah gereja yang tidak ada kekudusan dan gereja yang tidak mempunyai hasrat kepada Tuhan. The Lord made it very clear that we are to arise and shine this year. Tuhan Yesus berkata dengan jelas kita harus bangkit dan bersinarlah. And there is a very clear line in the sand now. Dan sudah ada batas yang jelas saat ini. It is black and white, no more shades of grey. Hitam atau putih, tidak ada bayangan abu-abu. Hot or cold, no more lukewarm. Panas atau dingin, tidak ada suam-suam kuku. We need to be set apart and be shining. Kita harus dipisahkan dan kita harus bersinar. And he is a loving Father, we know this. Dan dia adalah Allah yang penuh kasih dan kita semua sudah tahu hal itu. But he is telling us to come away from those ones who don't have the same focus on him as you do. Dan dia jelas berkata bahwa Anda harus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak memiliki visi yang sama dengan saudara semua. Those ones who are not prepared to walk a lifestyle of repentance. Memisahkan dari orang-orang yang tidak siap untuk hidup dalam pertobatan. To those ones who are choosing to be a part of this world. Memisahkan diri kepada orang-orang yang sudah memilih untuk hidup bagian dari dunia ini. And not willing to go through the fire of consecration. Dan tidak mau melalui api permurnian. We have to have an altar in our lives. Kita harus mempunyai altar dalam kehidupan kita. That we place ourselves upon daily. Yang kita akan taruh setiap hari. So that we can be purified by the refiner's fire. Sehingga kita dapat dimurnikan dengan api permurnian ini. We must be so hot and on fire with passion for the Lord Jesus. Kita harus berapi-api dan panas terhadap hasrat kepada Tuhan Yesus. So that no matter what storm comes our way, our fire cannot be extinguished. Jadi, apapun badai yang datang, api itu tidak akan bisa dipadamkan. This year we will see a clear divide in the Christianity and in churches. Tahun ini kita akan melihat pemisahan yang jelas antara kekristenan dan orang-orang di dalam gereja. And the world, the government will try and make us go into compromise. Dunia ini dan pemerintah juga ingin kita berkompromi. And they will try and dictate rules that we do not want to go along with. Dan mereka ingin memaksakan peraturan-peraturan yang kita sebenarnya tidak mau melakukan. Hear me when I say this, and I say this with all respect. Mari
dengarkan kata-kata saya ini dengan jelas, tetapi saya mengatakannya dengan penuh hormat. Why do you think they want you to wear a mask everywhere? Menurut saudara, mengapa mereka ingin saudara itu menggunakan masker setiap hari? And I am not a lawbreaker. Saya bukan Pelanggar aturan. pelanggar hukum, terima kasih. I am not a lawbreaker. The reason they want you to wear a mask, Alasan bahwa mereka ingin saudara mengenakan masker, because that virus, which is from the pit of hell, karena virus itu, yaitu yang datangnya aslinya dari dasar neraka, they do not want to see the face of Jesus shining through you. mereka tidak mau mereka melihat wajah Yesus di wajah-wajah saudara. So they would prefer to cover you. Jadi mereka ingin saudara menutupi muka saudara. Yeah, as I said, I'm not saying to you do not wear a mask if the law tells you to. Ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak bermaksud jangan gunakan masker kalau itu bukan Tuhan yang menyuruh saudara. But the enemy does not want to see the face of Jesus everywhere. Tetapi musuh tidak mau melihat wajah-wajah Tuhan Yesus di muka saudara semua. And you are being transformed into his image. Dan saudara akan ditransformasi menjadi citra Allah. And I've gone way off track, haven't I? So sorry. So sorry, poor Ellie did not know I was going to say that. Okay, so we need to be preaching that our coming Savior is a king that roars. Kita akan mengkhotbahkan bahwa apa yang juru selamat yang akan datang adalah raja yang dahsyat. And he's going to roar upon this earth like never before this year. Dan dia akan mengaum di atas dunia ini lebih dari sebelumnya. And in some countries they will see judgment, unfortunately. Di beberapa negara akan melihat penghukuman, sayangnya. But other countries are going to see the greatest favor and move of God like never before. Tetapi di negara-negara lain akan dilihatkan suatu demonstrasi kuasa Allah yang lebih dari sebelumnya. And we know that judgment comes to the house of God first. Dan kita tahu bahwa penghakiman akan datang terlebih dahulu di rumah Allah. And we as pastors are accountable. Dan kita sebagai pendeta-pendeta, hamba Tuhan ini, kita diminta pertanggungjawaban kita. And that is why we sincerely pray for you guys every single day. Dan maka itulah kami ini, hamba-hamba Tuhan, selalu berdoa dengan benar-benar untuk kalian semua. And we are accountable if we do not speak the truth to you. Dan kita disuruh bertanggung jawab kalau kita tidak memberitakan kebenaran kepada saudara semua. So I'm going to share a truth with you right now. Maka saya akan mengajarkan kebenaran saat ini juga. We need to know that persecution is coming. Kita harus tahu bahwa penganiayaan itu akan datang. And we are not going to be swept up in a rapture before persecution comes. Dan kita tidak akan diangkat dari rapture kalau belum ada penganiayaan. The Bible says we will not see the wrath of God. Alkitab jelas mengatakan kita tidak akan pernah melihat murka Allah, But we will face tribulation. tetapi kita akan mengalami pencobaan. But he who endures to the end will be saved. Amen. Tetapi dia yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan dalam nama We are Yesus. not going to be swept away until the whole world has heard the gospel of the kingdom. Kita tidak akan diangkat kalau dunia ini belum mendengar Injil Kerajaan Allah. Matthew 24 verse 14 says, Matius 24 ayat 14 berkata, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. So we need to arise and shine. Nah, jadi kita harus bangkit dan bersinar. He's asking for his consecrated sons and daughters Dia meminta semua anak-anak perempuan dan laki-laki yang sudah diangkat oleh Allah to be the rescuers. untuk menjadi penyelamat. Obadiah verse 21, there's only one chapter in it. Obadiah 1 ayat 21. It says deliverers will go up to Mount Zion.
Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. And they will govern the mountains of Esau. Dan untuk memerintah atau menghukumkan pegunungan Esau. And the kingdom will be the Lord's. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Some translations say rescuers will go to Mount Zion. Beberapa terjemahan mengatakan penyelamat yang akan naik ke atas gunung Sion. And he's looking for you and I to be rescuers of this world right now. Dan Tuhan mencari Anda dan saudara untuk menjadi penyelamat ke atas gunung Sion sekarang. Because Psalm 115 verse 16 says, Mazmur 115 ayat 16 berkata, it says the heavens belong to our God. berkata langit itu langit kepunyaan Tuhan They are his alone. dan bumi itu telah diberikannya, But this earth he has handed over to man. dan tetapi bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. But I'm telling you, he's taking it back. Tetapi saya katakan kepada saudara bahwa dia akan mengambilnya kembali. And he's going to use you and I to do this. Dan dia membutuhkan saudara dan saya untuk melakukan hal ini. Can you see the significance of knowing who you are and what your calling is at this time? Apakah Anda tahu betapa pentingnya siapa saudara itu dan betapa pentingnya Anda saat ini? We are God's solution at these end days. Kita adalah solusi Allah pada akhir zaman ini. But Tetapi the Antichrist spirit is filling the earth with gross darkness right now. roh antikris itu sudah memenuhi bumi ini dengan roh kenajisan. It brings pride and idolatry. Akan membawa kesombongan dan membawa pemujaan berhala. And the fruit of that filthy spirit is disobedience, Dan roh-roh dari roh yang kotor itu adalah ketidaktaatan, lawlessness, kemunafikan, and apathy. kemurtatan dan apati. Apati adalah seseorang yang tidak mempunyai hasrat terhadap sesuatu. That Antichrist spirit is as subtle as the snake was in the Garden of Eden. Roh antikris itu adalah setajam seperti ular yang di Garden of Eden, which is Taman Eden. Many will fall for its flattery. Banyak orang yang akan jatuh pada kata-kata yang licin atau sanjungannya. That is why we now need to walk a walk of repentance like never before. Maka itu kita harus berjalan menuju jalan pertobatan seperti sebelumnya. A walk of forgiveness like never before. Berjalan pada pengampunan seperti sebelumnya. If you have those ones that you haven't spoken to for years because of a feud or dissension, Apabila Anda mempunyai seseorang yang Anda di masa lalu Anda merasa tidak senang kepada orang itu, now is the time to extend the hand of friendship. inilah saatnya untuk Anda untuk mengulurkan tangan kepada persahabatan kembali. Reach out to those ones this year in repentance. Hubungi mereka dan bertobatlah. Because the enemy is looking for any chance to get a foothold in your life, and unforgiveness will do that. Karena musuh itu mencari pijakan pada kehidupan saudara sehingga Anda tidak bisa melakukan pertobatan. But Daniel 11:32 says, Tetapi Daniel 11 ayat 32 berkata, those who do wickedly against the covenant, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian he shall corrupt with flattery. akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. But the people who know their God Tetapi umat yang mengenal Allahnya shall be strong and carry out great exploits. akan tetap kuat dan akan bertindak. That word know Kata-kata mengenal di sini is in the intimate sense. itu artinya mengenal secara intim. Those who know their God intimately. Barang siapa yang mengenal Tuhan secara intim, They will be strong and carry out great exploits. dan mereka akan kuat dan mereka akan bertindak sesuatu yang dahsyat. This is the kind of consecration the Lord wants this year. Inilah pemurnian yang Tuhan mau engkau lakukan tahun ini. People have a very strange idea of holiness. Banyak orang mempunyai ide yang aneh tentang kekudusan. Some think it's the clothes we wear to church. Ada orang mikir kudus itu apa yang kita pakai waktu ke gereja.
Some think it's how many times we come to church or go to prayer meetings. Ada yang bilang ada yang pergi gereja atau tidak, itu adalah kudus atau tidak. But holiness is what goes on behind the closed doors between you and God. Tetapi kekudusan itu yang sebenarnya berarti adalah sesuatu di belakang pintu tertutup antara saudara dengan Tuhan. It comes from within. Itu datang dari dalam. It's the proximity of you before the Father's throne. Kedekatan saudara dengan tahta Allah. It's the amount of transformation you have when you are going from glory to glory. Jumlah banyaknya transformasi yang terjadi dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. And we are told very clearly how we are to pray to our God. Dan kita sudah diajarkan dengan jelas bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. It says, Our Father who art in heaven, hallowed or holy is your name. Dikatakan, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Why did he say that? Mengapa dia mengatakan tersebut? Because the first commandment in the book of Exodus is, Karena perintah yang pertama dari 10 perintah Allah adalah, there shall be no other gods before me. janganlah ada nama lain selain nama Allah. And the reason he says that is because he is the only holy God there is. Dan juga alasan lain adalah dialah satu-satunya Allah yang kudus. There is no other holy gods in all of heaven and earth. Tidak ada Allah kudus lainnya di bumi dan di surga. And we are told to be holy as he is Dan holy. kita diajarkan untuk menjadi kudus seperti Tuhan itu adalah kudus. We can't just wake up one day and decide we're going to be holy. Sebenarnya kita nggak bisa bangun pagi-pagi dan kita memutuskan, oke, sekarang saya mau jadi kudus. It starts from the inside and it comes out. Itu mulai dari dalam dan itu akan keluar. It's the time you spend face to face before the King. Yaitu suatu waktu di mana Anda menghabiskan waktu dengan Tuhan, muka dengan muka. Being transformed from glory to glory. Ditransformasi dari kemuliaan ke kemuliaan yang lain. I've told you before, God wants to entrust us with the powers of the age to come. Sudah saya jelaskan kepada saudara, Tuhan ingin mempercayakan saudara dengan karunia-karunia dunia yang akan datang. Because we are in the age to come. Karena sekarang kita ini sedang dalam karunia dunia akan datang. But what have we done with the gifts and the calling that He's already given to us? Tetapi apa yang saudara perbuat dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? What have we done with them? Apa yang sudah saudara lakukan terhadap itu? Have we used them for the glory of the kingdom? Apakah saudara sudah menggunakannya untuk kemuliaan kerajaan Allah? Or have we hidden them under a bushel? Atau kalian sembunyikan di bawah tanah? This is the year that He's taken you out of the shadows. Ini adalah waktu Tuhan, tahun-tahun di mana saudara harus keluar dari persembunyian saudara. And you will arise and shine. Dan saudara akan bangkit dan bersinar. Do we use our mouth to pray, to prophesy and worship? Apakah saudara menggunakan mulut saudara untuk memuji Tuhan, untuk bernubuat dan untuk menyembah Allah? Or do we use it to talk about people and gossip? Atau saudara menggunakan mulut saudara untuk berkata-kata terhadap orang lain atau bergosip? And we're still watching rubbish on Netflix that blinds our spiritual eyes and ears. Apakah saudara masih melihat film-film di Netflix yang mengotori pikiran saudara, memblok mata dan mulut saudara? See, the Lord said He's not coming back until the gospel has been preached. Dikatakan jelas bahwa Tuhan tidak akan datang kembali sampai Injil ini diberitakan seluruh And dunia. He said it will be as the days of Noah. Dan itu akan terjadi seperti pada zaman Nuh. The days of Noah meaning life was just going on as usual. Zaman Nuh berarti kehidupan akan berlangsung seperti biasa. But this year is different. Tetapi tahun ini adalah tahun yang berbeda. The Lord is raising a standard. Tuhan akan menaikkan standar itu. Do we spend our money wisely?
Apakah saudara sudah menghabiskan uang saudara dengan bijaksana? Do we, as he says, tithe into the house of God? Apakah saudara sudah melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa bawalah persembahan persepuluhan kepada rumah Allah? Do you know you can never ever outgive God? Tahukah saudara, saudara itu nggak pernah bisa memberi lebih kepada Tuhan. He tells us to bring all of our tithe into the house of God. Alkitab berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan kita kepada rumah Allah. And he says that we are to test him in this. Dan Tuhan berkata, ujilah Tuhan akan hal ini. Malachi 3 verse 10 says, Malaki 3 ayat 10 berkata, bring the whole tithe into the storehouse, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah bendahara, that there may be food in my house. supaya ada persediaan makanan di rumahku. Test me in this, Dan ujilah aku dalam hal ini, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit and pour out so much blessing that there will not be enough room for it. dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. And then sometimes he asks us to give beyond our tithe. Dan kadang-kadang Tuhan minta kita memberikan lebih dari persepuluhan kita. But this is the year you need to test him in your tithing. Dan ini adalah tahunnya di mana saudara harus menguji Tuhan di dalam hal pemberian. I think I've shared this with you before about the storm in Canning Vale. Mungkin saya sudah membagikan kepada saudara tentang badai yang terjadi di Canning Vale. And my garden shed just picked up and flew over into my neighbour's garden. Garden shed saya atau gudang saya lepas dan terbang ke tetangga sebelah. Before it hit the garden, it hit his roof. Sebelum dia sampai di sana, dia juga menabrak atap saya. It was pouring with rain. Waktu itu hujan lebat. So poor Mr. Chan had my shed on his roof, and then the rain was pouring in. Minta maaf Bapak Chen. Waktu itu gudang saya jatuh ke tempatnya, dia juga waktu itu kehujanan. Mr. Chan wasn't very happy. Bapak Chen waktu itu tidak begitu senang. So as he came knocking on my door, Dan Bapak Chen datang mengetuk pintu saya. and he said, of course, that he has insurance. Dia berkata, ya saya punya asuransi. But I said to my husband, we need to pay his whole excess. Tetapi saya katakan kepada suami saya waktu itu, kita harus bayar akses dia. My husband wasn't very happy with this. Waktu itu suami saya juga nggak senang dengernya. He said, can't we pay half of his excess? Bagaimana kalau kita bayar separuh saja dari aksesnya? Because my insurance company said I didn't have to pay any of his excess. Karena asuransi perusahaan saya bilang kita nggak usah bayar akses dia. But no, I felt the Holy Spirit say to me, pay all of his excess. Tidak, tetapi waktu itu saya jelas dengar Holy Spirit, Roh Kudus berkata, bayarlah akses asuransi dia. Mr. Chan was a whole lot happier by then. Tentu saja Bapak Chen sungguh bergembira waktu itu. Before that night had finished, Sebelum malam itu berakhir, and we had told Mr. Chan we would pay that amount of money, dan saya sudah berkata kepada Bapak Chen, saya akan bayar akses kamu. and nobody knows how much that amount is except for my husband, myself, and Mr. Chan. Tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya dari akses asuransi itu kecuali saya, suami saya, dan Bapak Chen. I had 2 people knocking on my front door Saya ada 2 orang ngetuk pintu saya with an envelope dengan amplop of cash, cash. and it covered the whole amount of the excess. Dan itu mengcover semua jumlah dari akses asuransi tersebut. Right down to the last cent. Sampai sen-sen terakhirnya. We cannot outgive God. Kita tidak pernah bisa memberi lebih kepada Tuhan. Money is one of the few things that he says, test me in this.
uang adalah salah satu yang Tuhan bilang, ujilah aku. If you're having financial problems this year, Kalau Anda mengalami kesulitan keuangan tahun ini, you can never outgive God. Anda tidak akan pernah bisa membeli lebih kepada Tuhan. Amen? Amin. Haleluya. It's an incredible time to be alive. Ini adalah saat-saat yang dahsyat untuk hidup. God is going to do the most incredible things this year. Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat tahun ini. You are a walking testimony of God's grace, Anda adalah bukti hidup dari kemurahan Allah, and He wants to shine His glory through you this year. dan Dia ingin Anda bersinar terangnya di dalam kehidupan saudara Do semua. not be afraid to go where He asks you to go. Jangan takut untuk pergi ke tempat di mana Tuhan suruh engkau pergi. Do not be afraid to give what He asks you to give. Jangan pernah takut untuk memberi jumlah di mana Tuhan ingin Anda memberi. Because every single day of our lives, as Jesus was, Karena setiap waktu dari hidup kita seperti hidup Tuhan Yesus, we will be tested. kita akan diuji. That will never stop. Itu tidak akan pernah berhenti. Jesus was tested right up until His last breath on the cross. Tuhan Yesus diuji sampai nafasnya yang terakhir di